kedewasaan kita semua untuk melihat ini sebagai sebuah problem yang diselesaikan secara saintifik, bukan semata-mata secara politik. Karena itu yang dibutuhkan untuk ini adalah program sumur resapan di kawasan-kawasan yang cekung. Jakarta curah hujannya cukup tinggi pada musim-musim hujan. Nah, strategi kita adalah kita ingin menerapkan strategi zero runoff untuk seluruh kawasan. Apa ini zero runoff? Zero runoff artinya air hujan yang turun di kawasan ini tidak dialirkan keluar, tapi dimasukkan ke dalam tanah. Untuk perumahan di sebelah kiri, di kanan, sederhana sekali, di mana air-air hujan yang jatuh di kawasan kita jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah, di perkantoran. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Yang pertama urusan banjir. Yang paling penting ini adalah yang berkaitan dengan keselamatan warga. Di nomor satukan dari BNPB, pemerintah provinsi, SAR, semuanya harus segera bergerak bersama-sama untuk memberikan rasa aman, memberikan keselamatan pada warga yang terkena bencana banjir. Yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan normalisasi untuk fasilitas-fasilitas umum, karena ini sudah masuk di Jakarta, sudah masuk ke Halim, beberapa sudah masuk ke tol Cikampek, kemudian juga di beberapa objek vital. Saya kira ini harus segera dinormalisasi sehingga fungsi itu kembali menjadi normal. Dan yang ketiga, yang paling penting juga pemerintah pusat, pemerintah provinsi harus bekerja bersama-sama dalam menanggulangi ini, terutama yang berkaitan dengan urusan-urusan banjir. Banjir di Jakarta menelan korban jiwa. Sebuah tembok di Madrasah Tasaniyah Negeri atau MTSN 19 Jakarta roboh dan menewaskan 3 orang siswa. Sampai sekarang belum ada pernyataan apapun dari Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Tidak mengherankan sih sebenarnya, karena justru menghilangnya memang biasa muncul saat ada masalah. Hanya saja saya penasaran dengan pernyataan Anies kali ini setelah kemarin dia mengeluarkan pernyataan tidak berbobot soal penanganan banjir. Kami berharap kedewasaan kita semua untuk melihat banjir sebagai sebuah problem yang selesaikan secara saintifik, bukan semata-mata secara politik, ucap Anies pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022. Pernyataan itu dilengkapi dengan Anies dengan mengatakan bahwa salah satu cara saintifik untuk mengatasi banjir adalah sumur resapan alias drainase vertikal. Menurutnya, sumur resapan berperan penting dalam mengatasi banjir di daerah yang cekung. Dengan sumur resapan yang dibangun baik, maka genangan air akan menjadi lebih cepat surut. Itulah pernyataan tidak berbobot yang pertama. Sumur resapan kembali menjadi andalan mengatasi banjir. Kali ini ditambah dengan penjelasan yang membingungkan pula. Mengapa selalu sumur resapan yang diandalkan? Apa tidak bisa menyadari bahwa sumur resapan terbukti tidak mampu mengatasi banjir dengan baik? Ambil contoh saja, peristiwa yang terjadi di Jalan Karang Tengah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pada baru-baru ini, sumur resapan yang dibangun terbukti tidak mengurangi banjir padahal sudah dibangun selama setahun.
Masalah banjir di sana baru selesai ketika ada sodetan yang dibangun untuk mengantarkan air lebih cepat masuk ke saluran air. Dengan begitu jelas, cara mengatasi banjir yang benar adalah dengan mengalirkan air secepat mungkin ke saluran air. Kalau mau diterapkan ke seluruh Jakarta, maka seharusnya banjir diatasi dengan membangun saluran air atau melebarkan aliran sungai agar air lebih cepat mengalir. Kalau mengikuti kaidah ilmiah atau scientific, sumur resapan sudah terverifikasi tidak efektif mengatasi banjir. Mengapa masih saja terus dipaksakan menjadi program penanganan banjir? Mengapa tidak melanjutkan normalisasi sungai dan membersihkan gorong-gorong yang menjadi program gubernur sebelumnya? Ini malah scientific dan bukan politik kan? Ini dalam rangka mengatasi permasalahan banjir yang dari dulu ya, dari puluh tahun yang lalu sudah terjadi banjir berbulan-bulan dengan tinggi bisa 2-3 meter ya. Kejadian banjir di Cekungan Bandung ini jauh berkurang. Kelebihan di sini saya kira membuat suatu area publik baru. Ini juga ditanam dengan berbagai pohon. Landscape-nya kita tata bagus, ada pohon tabebuya, ada sepatu dea ya, dan juga ada amphitheater-nya. Sehingga ini juga menjadi suatu tambahan kawasan wisata baru bagi masyarakat di Kabupaten Bandung dan juga Jawa Barat pada umumnya.